Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan berikan tutorial mengenai NV1. Jadi goals yang diharapkan kalian bisa dapatkan pada tutorial NV1 ini yaitu pertama kalian dapat membuat peta NDVI, lalu yang kedua kalian dapat melakukan membuat peta composite band. Jadi untuk langkah-langkahnya, yang pertama kalian harus menyiapkan aplikasi NV dulu yang sudah diinstal. Kemudian jika kalian sudah, kalian bisa mendownload citra digital yang ada di internet, contohnya bisa di SJS. Lalu bisa kalian ekstrak citra digital tersebut. Nah, kemudian langsung masuk ke cara langkah-langkahnya. Yang pertama, untuk membuat peta NDVI ada beberapa hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu, yaitu radiometric calibration, dark object subtraction, layer stacking, membuat region of interest, lalu membuat subset dari region of interest itu. Jadi langsung masuk aja ke langkah-langkahnya. Yang pertama kita akan melakukan masukkan citra digitalnya dari file, open as, kemudian cari Landsat, lalu pilih yang geotiff with metadata. Kemudian dari folder citra digital yang sudah kalian ekstrak, nah nanti kalian kan dapatkan satu file seperti ini, langsung di open aja. Nah jika sudah nanti tampilannya kan seperti ini, dimana citra digital kalian langsung terlihat. Nah jika sudah terlihat seperti ini, maka kita dapat melakukan hal yang pertama, yaitu radiometric calibration. Jadi radiometric calibration itu untuk mengkonversi nilai digital number atau DN ke nilai top of atmosphere atau TOA yang berubah nilai reflectance. Caranya yang pertama, langsung aja ketik radiometric di toolbox yang ada di samping ini untuk mencari tool radiometric calibration. Kalau sudah ketemu, langsung diklik 2 kali. Nah kalau udah, kita bakal milih citra digital yang multispektral, lalu klik OK. Nah untuk calibration type-nya, karena kita mencari yang nilai reflectance, radiance ini kita ganti reflectance. Lalu kita save di folder yang mana disarankan kalau folder kalian itu jadi satu, dan kalian juga harus memperhatikan hard disk kalian karena file ini lumayan besar hasil produk-produknya nanti. Misalnya kalian bikin di satu folder seperti ini, lalu kalian beri nama aja radiometric calibration. Untuk namanya bebas, yang penting kalian nanti ingat aja untuk apa namanya. Lalu di open dan OK. Lalu kita tinggal menunggu progresnya, dimana progresnya ini dapat dilihat di pojok kanan bawah. Untuk loadingnya agak lama memang, karena filenya memang lumayan besar. Nah ini loadingnya bisa dilihat progresnya terlihat di bawah sini. Nah jika sudah, maka akan terlihat layer baru di mana
beberapa layer yang sudah kita buat tadi. Nah, mungkin loadingnya masih jalan, jadi kita tunggu loadingnya sampai selesai dulu. Nah, kalau sudah, kita dapat melihat, mengecek buat nilai dari radiometric calibration-nya ini dengan cara layernya tadi klik kanan lalu quick start, dimana loading lagi untuk mengetahui nilainya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat nilainya, dimana nilainya ada 0,8 sampai 1,6. Ini nilai reflectance-nya. Lalu bisa kita close saja. Selanjutnya kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu dark object subtraction. Nah, untuk caranya bisa kita langsung search toolnya di toolbox dark object. Nah, ini dark subtraction ini. Kemudian kita pilih layer yang paling baru kita, yaitu radiometric calibration reflect. Oke. Kemudian ini diganti band minimum, dan juga pilih mau disimpan di mana. Lalu beri nama. Setelah itu klik OK. Loading lagi untuk menunggu progresnya. Nah, dark object subtraction ini digunakan untuk mengkonversi nilai dari top of atmosphere atau TOA yang nilai reflectance tadi ke surface reflectance. Nah, setelah selesai dark subtraction, kita bisa melihat nilainya juga dengan cara yang sama tadi, quick step.
Nah, ini buat nilai dari dark subtraction-nya. Bisa kita baca ada min max-nya, dimana yang paling kecil itu 0,8 dan yang paling besar itu 1,6. Lalu bisa kita tulis lagi. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu layer stacking. Untuk caranya kita langsung sama kayak tadi, di toolbox cari layer stacking, klik 2 kali. Nah, untuk pilihannya yang pertama kita import file dulu, dimana import file itu file terakhir yang baru saja kita buat, yaitu dark subtraction. Lalu kita klik OK. Lalu untuk file range-nya kita inklusif, dan juga langsung kita ganti nama file aja buat di save. Kalau sudah, kita klik OK dan kita tunggu. Nah, setelah selesai layer stacking, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Nah, selesai kita buat layer stacking, maka kita langkah selanjutnya yaitu membuat region of interest atau ROI. Nah, buat ROI ini kita bikinnya dari menu yang ada di sini, lalu ada tulisan ROI ini, kita klik. Nah, terus buat geometrinya kita pilih yang SG4. Lalu kita pilih saja bebas kaveling dimana yang ingin kita pakai. Misalnya pengen di sini, di drag saja untuk membuat kotaknya. Nah, kemudian bisa kita ganti warnanya, misalnya warna hijau atau tetap warna merah. Lalu untuk mengesave ROI nya kita file, kemudian save as. Nah, kita save di tempat yang tadi, jadi kalau bisa terjadi tempat sekalian. Lalu kita namai ROI, lalu klik OK dan di enter, kemudian di close. Nah, setelah itu kita akan memotong dengan cara subset data. Nah, buat subset data ini kita langsung klik saja, cari saja di toolbox subset. Nah, ini subset data from rows. Nah, kemudian kita pilih yang, karena kita tadi pakainya di layer stacking, kita pilih yang layer stacking, kemudian di OK. Nah, buat ROI nya kalau misalnya punya teman-teman ada banyak, kalian pilih yang paling baru. Jadi kalau misalnya ada 1, ada 2, nah kalian pilih yang 2. Karena tadi kita ROI cuma buat 1, makanya kita pilih 1 aja. Lalu kita pilih save lagi buat namanya subset ROI. Open, lalu kita klik OK. Nah, ini kan sudah kepotong kan, sudah lihat ada kepotongannya dan sudah terlihat layer barunya. Maka bisa kita matikan untuk layer-layer yang lain. Lalu bisa kita zoom. Nah, untuk jadi ini kaveling citra yang kita pakai. Nah, untuk langkah-langkah sebelum NDVI sudah selesai. Selanjutnya kita akan buat peta NDVI. Nah, buat caranya gampang. Yang pertama kita ketik NDVI di search barnya, NDVI.
NDVI. Nah, diklik, lalu kita pilih data dari subset ROI-nya, dari layernya itu. Kita klik OK. Nah, buat NDVI kan dia apa namanya, buat NDVI kan dia kan bandnya yang dipakai itu yang red itu 4, lalu yang near itu atau near air itu yang 5. Jadi jangan lupa diganti 4, 5. Lalu kita pilih lagi untuk save di mana, lalu ganti namanya NDVI, open, lalu kita OK. Nah, buat warnanya kan masih hitam putih kan. Nah, biar gimana caranya biar kita bisa mengetahui lebih jelas, kita klik kanan di layar NDVI-nya, lalu change color table, kita klik more. Nah, untuk warnanya ini kan ada black, white, linear kan. Nah, kita pilih, lalu pilih yang CD, RD, YL, dan GN atau red, yellow, green. Nah, kemudian OK. Nah, untuk nilai NDVI ini kan dia nilainya berkisar antara -1 sampai 1 kan. Nah, untuk ngecek nilainya kita seperti yang tadi, kita klik kanan lalu quick stats. Nah, bisa dilihat nilainya yang paling kecil itu 0,6 dan nilai maksimal itu 0,8. Nah, buat mengetahui kita yang mana tuh nilai 0,6 dan mana 0,8, bisa kita lakukan dengan cara dengan crosshair. Jadi diklik aja crosshairnya. Nah, terus kan cursor kita berubah jadi lingkaran seperti ini. Nah, lingkaran ini memberikan data yang pada lingkaran ini. Contohnya misalnya pada ini buat bacaan NDVI kita baca ini dari sini. Nah, untuk datanya ini. Nah, untuk daerah yang warna sangat merah seperti ini, dia memiliki nilai yang rendah 0,4. Sedangkan warna yang hijau tua seperti ini, dia memiliki nilai yang tinggi 0,8. Nah, untuk bacaan nilainya seperti itu. Nah, kemudian untuk kembalikan ke cursor kita klik ini. Nah, untuk ekspor peta NDVI-nya, yang pertama kita atur dulu agar memenuhi layar. Bisa langsung dengan cara ini. Kemudian kita pilih menu chip to file. Nah, output formatnya kita klik JPEG. Lalu kita pilih mau save di mana. Lalu beri nama. Open. Lalu OK. Nah, ini kan layar dari NDVI yang JPG. Nah, bisa kita matikan layarnya. Nah, maka bisa kita lihat lagi di apa namanya di file produknya. Kita sudah berhasil membuat peta NDVI. Nah, ini peta NDVI yang sudah selesai kita buat. Lalu selanjutnya kita akan buat composite band. Nah, composite band itu kan dia kan punya kombinasi sendiri-sendiri. Untuk natural color ada 432, fast color itu ada 764. Nah, untuk caranya kita kita matikan semua layar yang ada kecuali layar subset ROI-nya tadi. Nah, terus kita ke data manager, ke menu data manager. Lalu kita cari subset ROI. Nah, ini subset ROI. Ini kan ada 7 band. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, buat semuanya nanti tinggal dikombinasikan. Jadi misalnya kita mau kita langsung coba aja. Jadi misalnya kita mau nyoba natural color. Itu kombinasi 432. Ya, kita masukin 4, 3, 2. Kemudian di load data. Nah, lalu bisa kita langsung chip to file buat nge-save. Buat nge-save ini ya, formatnya JPEG. Lalu kita beri nama natural color. Lalu OK.
Jangan lupa dimatikan layarnya. Nah, kemudian kalau sudah kita lanjut ke yang selanjutnya, yaitu false color. False color itu 764 load data. Nah, bisa kita chip to file lagi. False color oke. Selanjutnya yaitu color infrared atau vegetation. Nah, buat color vegetation ini dia kombinasinya 543. 543. Kemudian load data. Lalu kita chip to file lagi. Beri nama. Open. Lalu oke. Nah, selanjutnya ada agriculture. Itu kombinasinya 652. 652. Load data lagi. Lalu bisa kita chip to file lagi. Diulangi sampai nanti semuanya. Nah, setelah agriculture kita ke atmospheric penetration itu 765. 765. Load data. Lalu kita chip to file lagi. Lalu healthy vegetation itu kombinasinya 562. 562. Kita load data. Kemudian kita chip to file lagi. Open, lalu klik OK. Kemudian ada land/water itu 564. Land/water 564. Load data. Nah, kita chip to file lagi. Lalu setelah land water kita natural with atmospheric removal 753. 753. Kemudian load data. Lalu kita chip to file lagi. Oke. Kemudian selanjutnya itu short wave infrared itu 754. 754. Kemudian di load data.
lalu kita cek file lagi. Open, lalu klik OK. Lalu yang terakhir itu ada vegetation analysis 654 load data. Kita cek to file vegetation analysis. Dan open, oke. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi ada salah masukin, kayak misalnya tadi mau masukin 765 tapi kepencet jadi 764, nah klik ini aja buat menghilangkan pennya. Mohon maaf teman-teman, tadi salah. Tadi itu untuk menghilangkan layer. Jika teman-teman tadi salah menuliskan, bisa diulang aja. Misalnya teman-teman tadi salah masukkan 76, harusnya 765 tapi jadi 764. Nah, masukin aja 76 tapi 4 lagi, jadi gitu lagi. Jadi klik lagi untuk mengembalikan ke awal. Nah, kalau sudah, maka teman-teman akan nanti dapat peta-peta dari yang sudah dapat tadi, misalnya semua yang sudah dibikin. Nah, itu aja untuk tutorial NV yang pertama kali ini. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.